Yerusalem baru. Tidak akan ada lagi air mata duka cita. Tidak ada lagi ratap tangis sebagaimana kitab Wahyu yang kita baca. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Karena yang ada, ayat 15, semua yang telah sampai ke rumah Bapa surgawi berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, selamat berjumpa. Setiap kali kita ditinggalkan oleh orang yang kekasih kita, menghadap Tuhan, kita pasti berduka, kita pasti bersedih. Saat ini saya nak menyampaikan khotbah yang berkenaan dengan kedukaan, yaitu khotbah penghiburan. Saya akan tampilkan dalam video saya pada saat ini, di mana salah seorang anggota warga jemaat meninggal dunia, dan karena itu selalu diberikan khotbah penghiburan. Selamat mendengarkan. Demikian bila mana sidang penghiburan sudah mendapatkan pembacaan firman Tuhan ini, saya membacanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini kita akan dengarkan. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kudus, yang disebut berbahagia setiap orang yang percaya, yang suka memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Salam bagi keluarga besar yang kita semua kasihi dan sayangi, keluarga besar Bapak Wayan Theo di tempat ini, dan kita sekalian. Yang pasti dalam catatan Alkitab menjelaskan tentang kematian adalah peralihan status kehidupan kepada status kematian. Kematian menurut Alkitab dinyatakan sebagai akhir dari eksistensi keberadaan manusia yang hidup, tubuh jasmaninya yang mampu bergerak, beraktivitas, bekerja, berbicara, dan lain-lain menjadi berakhir dan berhenti. Jadi kematian adalah peralihan perubahan dari hidup menuju kematian. Karena itu, menyikapi situasi dan kondisi seperti ini, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu kecewa, putus pengharapan iman hanya karena kematian. Di dalam Alkitab juga telah digambarkan bagaimana yang pasti dalam catatan kitab Wahyu ini, di Yerusalem baru, di sorga tempatnya, bukan di dunia ini, karena ada gereja namanya gereja Yerusalem. Di sorga, di rumah Bapa kekal itu,
Tidak akan ada lagi tangisan air mata, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan. Yang ada suasana yang aman, damai, sejahtera, menyenangkan. Itu menurut catatan Alkitab yang kita baca dalam kitab Wahyu. Karena itu, ketika ada peristiwa kematian dalam hidup keluarga kita, istri, suami, anak, orang tua, kenalan, sahabat, dalam persekutuan gereja umat Kristen, yang ada bagi kita menerima peristiwa duka cita ini hanya dengan kekuatan iman percaya bahwa dari beralihnya manusia yang hidup menuju kematian, tetapi di balik kematian tersedia mahkota kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus menjadi jaminan untuk orang percaya masuk dalam Yerusalem baru, dalam kerajaan surga indah penuh. Dan karena itu, sidang perkabungan, sidang penghiburan dan keluarga besar Bapak Wayanti, yang pasti terakhir saya bersama-sama dengan almarhumah dalam satu kegiatan pesta di rumah keluarga Bapak dan Ibu Dipan. Waktu itu almarhumah begitu semangatnya, karena saya 2 hari datang di sini. Biasa kalau ada pesta kan ada ucapan syukur. Waktu itu ulang tahunnya adik yang keempat. Itu almarhumah kelihatan begitu enjoy, begitu bersuka cita, ya. Makanya ya itulah akhir hidup. Ketika pesta itu berakhir kan, lalu almarhumah dengar sudah dibawa di rumah sakit, dan sampai pada akhirnya 22 September dari kehidupan menuju kematian. Karena itu saya juga pernah sempat dengan almarhumah bincang-bincang di dalam satu ada kegiatan. Almarhumah banyak bercerita tentang bagaimana sebagai ibu, sebagai mama merasa bahagia dengan 2 anak. Anak-anak sudah menikah semua, lalu sudah ada cucunya, sudah 2 cucu, jadi lengkaplah rasanya. Dengan suami yang mengasihinya, menyayanginya, dengan anak-anak, 2 anak menantu, 2 cucu, lengkap putra dan putri cucunya. Jadi saya bilang waktu itu sama Mama Theo, almarhumah, ya berbahagialah ibu, karena ibu sudah sempurna kan, semua, apalagi sebenarnya kan, anak-anak sudah berhasil, sudah sukses, sudah sarjana, sudah ada yang jadi dokter, sudah menikah, sudah ada cucu, ya seperti itu. Itu percakapan waktu itu. Yang pasti jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup manusia di dunia yang panen, yang sementara, apakah yang kita cari? Yang pasti memang yang kita cari adalah ingin bahagia, ingin sukses, ingin berhasil, ingin senang, ingin sehat dan seterusnya. Ini sesuatu harapan yang wajar, harapan yang biasa, yang memang seharusnya. Dan karena itu, ketika dalam peristiwa tanggal 22 September, berita duka cita ini kita dengar, saya secara pribadi waktu itu tanggal 21 malam September, saya ke rumah adik dari almarhumah, di rumah Bapak Diki, ya kurang lebih sampai jam 10 malam. Karena situ ada kumpul juga beberapa keluarga yang berdoa malam itu, karena almarhumah kita perlu dukung dalam doa. Memohon, meminta bila Tuhan berkenan masih diberi kehidupan, jadilah menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah jawab doa kita memang sesuai kehendaknya. Inilah yang terjadi. Di atas semua situasi dan kondisi duka cita ini, sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tujuan kehidupan orang percaya, orang Kristen adalah percaya bahwa akhir kematiannya tidak sia-sia, karena tersedia mahkota hidup kekal yang disediakan Bapa di surga.
hambanya telah memenangkan pertandingan imannya sampai tapal batas akhir hidup. Dan karena itu, kiranya suami, Bapak Theo, anak-anak, anak menantu, cucu-cucu, adik-adik dari almarhumah kita semuanya, dengan mengucapkan tentunya pujian syukur, terima kasih kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, memberikan istri yang terbaik bagi suami, memberikan mamah yang terbaik bagi anak-anaknya, dan memberikan juga ibu mertua bagi menantu-menantunya, dan juga memberikan nenek, omah, dadong yang terbaik bagi dua cucunya, dan memberikan kakak yang terbaik bagi adik-adiknya, dan kita semua yang pernah mengenal, pernah hidup dengan almarhum. Tuhan Yesus akan menghibur, menguatkan, karena di rumah Bapa Surgawi, di mana almarhumah telah menuju ke sana di Yerusalem Baru, tidak akan ada lagi air mata duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, sebagaimana kitab Wahyu yang kita baca. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, karena yang ada, ayat 15, semua yang telah sampai ke rumah Bapa Surgawi, berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Tuhan Allah. Apa yang dilakukan siang malam di bait sucinya. Dan Tuhan yang duduk di atas kemahnya, tahtanya, akan memberkati, membentangkan kemahnya di atas mereka, memberikan berkatnya. Dan kiranya kita semuanya, di saat kita masih diberi hidup, kita juga terus menerima berkat surgawi. Dan kalau sampai batas waktu hidup kita di dunia ini berakhir, biarlah kiranya kita hidup juga dalam batas akhir kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dosa, sumber penebusan, dan sumber keselamatan hidupku. Hidup yang kekal, memberkati keluarga yang berduka cita, keluarga Bapak Theo, anak cucu, dan memberkati sidang jemaat sekalian. Dari malam ini sampai Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Kita sama-sama saat ini menyambut firman Tuhan. Kita dengarkan puji-pujian Kompelka perempuan. Kompelka kaum ibu perempuan yang sudah mempersiapkan puji-pujian. Terima kasih sudah mendengarkan video saya ini. Semoga kita yang tadinya berduka terhibur oleh firman Tuhan yang kita dengarkan. Sampai jumpa.